Hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selama 2 bulan kita sudah mengalami kenaikan suku bunga ya, penjaminan dengan total adalah 1% atau 100 basis point. Jadi ada beberapa pertanyaan dari partisipan, mengapa portofolio yang saat ini ada di kami itu relatif tentu ada penurunan ya. Hanya kenapa relatif masih cukup bagus, bahkan yang sudah kita kelola itu portofolionya masih profit, walaupun tentu profitnya berkurang. Kembali kami mengingatkan, sebentar lagi akan ada pengumuman dari MSCI mengenai pembobotan, di mana saat ini Indonesia sudah masih tetap adalah sebagai emerging market, jadi bukan frontier market. Dan saat ini kita harus mengakui bahwa bobot asing ada kemungkinan sudah menurun secara aktual, belum sebagai indeks MSCI yang menurunkan porsi bobot. Namun ada plus point juga di samping ada negatif point, yaitu adalah kekuatan ekonomi domestik, kekuatan investor domestik, dan kekuatan dana domestik. Jadi ini perlu. Jadi ketahanan ekonomi kita sudah riuh rendah. Ada 1-2 minggu yang lalu ada sell Indonesia. Terus selama beberapa waktu ini ya kita terombang-ambing semenjak MSCI melakukan re-rating, merubah outlook. Jadi namun kembali saya pribadi yakin kita adalah fokus kepada fundamental, nomor satu. Kedua, fokus kepada fundamental. Ketika kita fokus kepada fundamental, di mana untuk kami kebijakannya adalah dibobot sekitar 70-90%. Itu fundamental. Tentu ada aspek teknikal, yaitu 10-30%. Itu kita tidak boleh menutup mata. Nah, ternyata pendekatan kita adalah selalu bottom up, yaitu asset selection saham per saham. Namun kita juga tidak boleh menutup mata ada risiko sistemik yang tidak bisa kita hindarin, yaitu risiko kita hidup di Indonesia, berarti kita risiko makro kondisi Indonesia. Dan saya percaya bahwa mengelola suatu negara itu sama persis dengan mengelola suatu multi company. Suatu company, hanya bedanya apa? Negara adalah harus juga menekankan faktor sosial. Kalau perusahaan swasta, faktor sosial adalah mungkin nomor sekian, ya walaupun tentu ada juga ya dalam bentuk CSR. Kami punya prediksi dan kami berharap bahwa pemerintah kita saat ini juga, saya yakinlah, sedang berjuang untuk memperbaiki. Tentu dalam setiap apapun itu ada learning curve. Kita sudah melakukan suatu defisit fiskal, di mana kalau saya pribadi tidak suka dengan yang namanya defisit. Juga kita lihat beberapa negara lain juga defisit itu jika tidak dalam kondisi first major atau kondisi yang tak terprediksi itu tidak boleh defisit. Misalnya Singapura, utangnya memang besar tapi itu adalah utang yang dibuat untuk khusus surat utang negara. Tapi secara kita ingat current ratio Singapura pada saat utang misalnya ditagih 2 hari lagi itu pun dijual masih ada cash maupun portofolio current, ya portofolio liquid. Jadi harapan kami adalah makro Indonesia akan bagus dan lebih bagus, dalam artian harapan kami bukan hanya defisit kecil, tapi tidak ada defisit. Selanjutnya juga mau tidak mau seperti perusahaan multi company, konglomerat ataupun multinasional apapun, itu adalah mau tidak mau ada prioritas. Prioritas anggaran seperti juga prioritas budget sebagai kalau kita sebagai emiten saham. Jadi mana-mana program yang bagus semuanya saya yakin bagus. Hanya bagus pun tentu ada keterbatasan dalam bentuk modal. Jadi kita berharap APBN kita sebagai merupakan salah satu acuan seperti neraca kalau di emiten itu akan makin kuat.
Selanjutnya juga ada faktor di luar number, di luar angka, yaitu kita sudah sadar bahwa kebutuhan untuk hal yang kita tidak bisa kontrol sedapat mungkin diminimalkan. Dalam artian apa? Devisa. Ketergantungan kita terhadap devisa, terhadap foreign reserve, sedapat mungkin kami berharap semakin kecil. Tentu saja tidak mungkin ya, kita sebagai ekonomi tertutup tidak. Namun, kebutuhan devisa semakin kecil, semakin kita tidak tergantung pada devisa, tentu kita akan memiliki suatu kekuatan tertentu. Dan selanjutnya PR besar kita menurut saya adalah kita segera selain berhemat, kita juga melakukan prioritas anggaran, prioritas pembangunan, kita juga mulai melakukan hal yang baru saja kita rasakan ini, minyak sudah mulai turun. Namun, energi adalah terbatas. Sebelum minyak suatu saat habis, mungkin 50, 100, 200 tahun lagi, kita berhemat. Sedapat mungkin kita mari beralih kepada energi yang terbarukan. Dan Indonesia adalah sangat berlimpah menurut pandangan saya ya. Matahari juga cukup cerah gitu sebagai sumber energi. Garis pantai cukup besar untuk sumber energi yang membuat kincir, panas bumi ada, batu bara saat ini boleh sementara bertahan dengan menggunakan batu bara juga boleh, tapi batu bara pun cepat atau lambat pasti akan habis jika dipakai terus. Ya, setelah itu juga makanan. Pangan adalah kuat, sedapat mungkin Indonesia ini begitu subur. Sedapat mungkin pangan di Indonesia ini cukup, bahkan kita nanti ekspor. Kita jangan terlalu tergantung kepada makanan yang bahan bakunya harus impor. Impor tidak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak impor untuk suatu ya hal yang sifatnya makanan atau bahan baku utama, yuk pelan-pelan kita berusaha untuk menjadi kuat. Karena ketahanan makro perlu buat kita untuk investasi di saham, dan saham sangat perlu adalah untuk sebagai salah satu sarana persiapan pensiun untuk masyarakat Indonesia semuanya ya. Jadi kalau saham bagus, makro sehat, kita semoga akan menjadi bangsa yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Terima kasih.